Lantas yang bertanggung jawab di desa ini siapa, Pak? Nah, kepala kampungnya coba tolong. Seperti apa? Kalau Bapak nggak bisa menjawab, kepala kampungnya tolong jawab. Bapak lempar TPK. Sedangkan di situ Bapak kan ada tanda tangan Bapak di situ, Pak. Sekdes, kepala desa, tanda tangan. Artinya mengetahuinya Bapak sudah ngerti. Ini hitungannya ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Pak, draftnya nih, Pak. Draftnya itu jadi makanya asal tadi Bapak ini asal angka ini dari mana banyak paham kalau Iya, Pak, ini nggak paham, Pak. Nggak paham, Pak. dari bukan tadi kan mengatakan ukuran. Ini tanya. Berita kali ini datang dari sebuah kampung di Kabupaten Lampung Tengah, yaitu Kampung Sendangrejo, di mana proyek pembangunan ketahanan pangan yang seharusnya menjadi solusi bagi kebutuhan masyarakat justru menjadi sorotan karena dugaan tidak sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan. Program ketahanan pangan yang dibangun salah satunya di pembuatan talut atau irigasi di perkebunan, yang mana pembangunan irigasi ini mengeluarkan dana sejumlah 153 juta. Tetapi dengan banyaknya dana yang dikeluarkan untuk membangun irigasi ini tidak membuat masyarakat puas akan hal itu. Karena pembangunan yang asal-asalan tidak sesuai dengan apa yang tertuliskan, bahkan pada saat diwawancarai, pihak kampung seperti Kotini, Kepala Kampung Sendangrejo, dan Hashim sebagai Sekretaris Kampung Sendangrejo, tidak menjawab pertanyaan dengan benar. Ataupun lebih bisa dikatakan banyak kata yang terucap tidak mengetahui hal tersebut, seperti ingin lepas tangan dari tanggung jawab. Ya, jadi mengenai anggaran-anggaran alokasi dana desa, tepatnya di wilayah Bapak atau Ibu yang Ibu pimpin, khususnya di wilayah daerah Kabupaten Lampung Tengah ini, itu kita pengen sedikit mengetahui, Pak, jalannya roda pemerintahan kita seperti apa, dan juga hasil daripada pengelolaan dana desa tersebut itu seperti apa jalan, khususnya di tahun 2022 yang dimana diatur daripada Perpres 104 bahwasannya aturan dana desa tersebut itu tidak bisa habiskan, khususnya untuk di ketahanan pangan. Karena di situ sudah tahu, mungkin Bapak Pak Sekdes sudah mengetahui Pak, tentang adanya Perpres 104 di tahun 2022 kemarin. Bapak sudah mengetahui belum Pak tentang adanya Perpres 104 tahun 2022? Baca. Pernah baca ya Pak ya? Pernah baca ya? Kita mau Enggak, saya nggak bicara kita soal hafal atau tidak hafal. Artinya di situ Pak, di situ Bapak mengetahui juknisnya Pak? Enggak, waktu pas Bapak kan penyusunan, ya, penyusunan untuk perencanaan kegiatan di tahun 2022 kemarin. Nah, penyusunan tersebut, ya Pak ya, itu berdasarkan arahan daripada dinas, ya Pak ya, PMD ya Pak ya, arahan daripada pendamping ya Pak ya, semua kan arahan semua tuh. Nah, juknisnya Bapak paham nggak Pak terkait untuk Perpres 104? tapi apa gitu. Ya, sesuai arahan. Semua pun sama Pak. Semua sama, dari Lampung Timur ya Pak ya, Lampung Timur, Provinsi Bengkulu kemarin itu sama Pak. Artinya mereka semua berasumsi sesuai dengan arahan itu. Nah, makanya saya bertanya di sini, Bapak memahami atau tidak juknisnya untuk di tahun 2022 sesuai dengan Perpres 104? Nggak semuanya memahami sih. Salah satunya aja Pak. Salah satunya Bapak paham tidak? Salah satunya aja. Tentang kegunaan aturan ketahanan pangan di tahun 2022, pengelolaan anggaran dana desa. Di situ Pak. Ya, dimana pengalokasian kan dibagi semua Pak. 40% dia ke BLT, 20% dia ke ketahanan pangan, 8% dia ke penanganan COVID. Sisanya baru bisa dialokasikan untuk contoh keperluan desa, ATK, segala macam. Sekitar kurang lebih 32% itu Pak. Sisanya. Artinya
Di sini yang saya pertanyakan itu Pak, karena di sini listannya yang di 20% untuk di ketahanan pangannya. Nah, yang menjadikan pertanyaan saya, untuk ketahanan pangan kita 20%, pagu DT kita berapa Pak tahun 2022 kemarin? Oke Pak ya. Pagu DD 1,231 miliar tahun 2022. Ini saya mau bertanya Pak sama Bapak Sekdes Amit, izin mau bertanya. Ketahanan pangan tahun 2022 itu 20%. Artinya dari pagu 1,231 miliar, 210 juta ini untuk anggaran ketahanan pangannya Pak. 210 juta. 20% daripada pagu DD. Artinya 210 juta anggaran ketahanan pangan. Diingat ya Pak ya. Tahun 2022 ketahanan pangannya apa aja Pak? Irigasi yang tadi ya? Ya, yang dusun satu. Dusun satu tadi ya? Irigasi dusun satu tadi itu pembuatan irigasi tahun 2022 kemarin. Senilai 153 juta. 55 Kelihatan nggak Pak? 53. Hah? 153 ya, benar ya? 153 berapa ini? Iya, 153 juta kurang lebih ya Pak ya. 153 juta. Selanjutnya apa lagi Pak? Selanjutnya, selain irigasi tadi Pak, kan irigasi Pak ya? Pembuatan jalan baru. Di mana? Pembuatan jalan baru. Pembuatan jalan baru, jalan usaha tani. Ya. Ketemunya JUT ya Pak ya? JUT berapa meter Pak panjangnya? 1.200. 1.200. Berapa? 1.200. 1.200. 1.200 meter. Bapak tahu kan? Pagu untuk ketahanan pangan berapa persennya? 20%. 20%. Nggak salah ya Pak? Real ya, 20% ya. Bukan saya mengada-ngada, bukan Bapak juga mengada-ngada, karena itu juknisnya. Benar toh? 40% dia ke BLT, 20% dia ketahanan pangan, 8% dia penanganan COVID tahun 2022. Tingginya 2,5 talut irigasi. Panjangnya kan 200 meter. Iya Pak? Aduh, bingung kalau nggak paham. TPK-nya siapa Pak? Pak Ismat. Enggak, Bapak berarti ini kan Bapak kan merencanakan nih Pak. Iya kan? Bapak merencanakan. Kok bisa Bapak nggak paham tuh, bingung saya Pak. Karena yang ini yang ada di lapangan yang mengelola kegiatan di lapangan. Kok bisa kayak gitu Pak? Ya, kan melaksanakan itu kan. Iya, TPK itu kan dia kan melaksanakan hasil kegiatan daripada desa yang sudah direncanakan daripada desa Pak. Ya kan? Apakah Bapak ngasih uang ini langsung ke TPK, jebret, nggak ada pertanggungjawaban? Tidak ada. Enggak. Artinya gini, sebelum dia pelaksanaan kan diukur kasih baru di situ udah ketemu ukurannya tapi Iya Pak, paham saya ke situnya Pak. Artinya di situ Bapak kan sekdes nih, ya kan? Bapak ini kan ngerap nih Pak, ya kan? Rincian-rincian kan Bapak nih semua nih, total segala macam. Pak, Bapak ini kan administrasi kan ke Bapak semua toh, ya kan? Nih sekian hitungannya ini ke sini Pak, nih kesan nih. Saya kontraktor, ya kan? Saya mau ngajukan sama Bapak nih Pak. Ini hitungannya Pak, kalau misalkan 200 meter, ini tingginya sekian, ini kalinya sekian, 2,5, ini ketemunya sekian Pak. Anggaran yang dihabiskan 153 juta. Ini anggaran kemakan Pak daripada dana desa kita. Kalau saya kontraktor Pak, ya, Bapak sekdes yang mengetahui artinya semua pembukuan di desa ini, gitu loh. Jalannya prinsip ini kalau Bapak nggak ada, artinya nggak akan jalan Pak.
Kok bisa Bapak nggak ngerti? Bingung saya. Bukan nggak ngerti, nggak paham ukuran apa itu saya nggak tahu. Bukan nggak ngerti. Ya kan dia nggak tahu, makanya saya kan bertanya sama Bapak di sini, ya kan, Pak, ini seperti apa solusinya? Karena beliau sekretaris desa dia tidak mengetahui. Ini kan sekat, Pak, ya kan? Nah, artinya beliau kan tidak mengetahui. Kepala desa tadi saya tanya di sana tidak mengetahui. Nah, jadi siapa yang bertanggung jawab di sini? Maksudnya nggak mengetahui uang itu atau gimana itu Mas? Itu waktu itu untuk apa anggaran 153 juta atau gimana? Ini Pak, Hah? di dalam pengusulan bisa kegiatan di situ, kegiatan di dusun satu dikasih ya. Setelah itu diajukan ke Sren, kemudian sama ketika kita kan sekopasi, ukur dan seterusnya. Nah, hasil dari ukuran itu kan PPK sama pendamping toh yang tahu ini asalnya ini dari mana, dari ini, dari ukuran. Itu kan yang tahu pendamping dengan PPK pada saat itu mengukur di lokasi. Nah, Bapak ini tadi tanya, "Wah, angka ini 25 dari mana?" Saya nggak begitu paham kaitan angka itu, kan gitu loh. Misalnya angka 125 atau 200 itu dari ukuran apa ya, saya nggak paham. Enggak, dari ibaratnya Bapak anggarannya pun, Pak, kan saya pertanyakan tadi, Pak, Bapak nggak mengetahui, Bapak kurang paham. Di situ kan ada berdasarkan draft yang diajukan kepada kami, kepada saya. Draft itu kan bukan disusun. Enggak, gini Pak, disusun. ini kita fair aja Pak, artinya ya. Saya misalkan Pak, saya dari pusat misalkan ya Pak ya, saya punya uang, saya hibahkan ke Bapak, ya kan? Bapak ngasih ke orang lain, kok Bapak gak ada pertanggungjawaban ke saya? Apakah itu namanya pertanggungjawaban Pak? Saya pertanyakan itu aja Pak, ini secara logikanya aja. Artinya kita cuci tangan Pak di situ Pak. Bapak ada TPK, Bapak lempar TPK. Sedangkan di situ Bapak kan ada tanda tangan Bapak di situ Pak. Sekdes, kepala desa, tanda tangan. Artinya mengetahuinya Bapak sudah ngerti. Ini hitungannya ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Itu sudah ngerti Pak di situ Pak. Kok bisa Bapak nggak mengerti? Artinya asal-asalan dong pengelolaan anggaran ini. Enak loh saya nipunya. Saya kontraktor, saya tipu, Pak, anggaran 153 juta, Pak. Jebret, ini kalau saya hitung, Pak. Ya, 153 juta nih. Gila, Pak, anggaran ini, Pak. Kalau saya mau hitung benar. Kalau saya orangnya fair, Pak. Ketika saya benar, saya pantang, Pak. Karena saya pegang teguh aturan. Ini seperti apa? Respon kepala desa nggak ada. Enggak, dia pulang. Iya, Pak. Bapak statement seperti itu, Pak. Mungkin hari ini Bapak dipanggil, Pak. Boleh saya bertaruhin, Pak, jabatan saya. Nyawa saya di sini saya pertaruhkan. Kalau Bapak nggak dipanggil statement seperti itu. Saya ngomong apa adanya, Pak. Karena harusnya Bapak bisa lebih mempertegas. Karena ini wilayah Bapak. Harus Bapak tengahin di sini. Pak, coba Pak Sekdes jelaskan. Seperti apa ininya. Ini hari kemana? Bener nggak kata Bapak ini? Itu Pak, harus Bapak seperti itu. Ya, gitu. Ini Pak Sekdes kan nggak tahu ya. Nggak tahu seperti apa, saya juga nggak tahu ya. Jadi Pak Sekdes nggak tahu kalau seandainya kita semakin kita bahasa kita itu terlalu mengintimidasi beliau juga. Enggak, Pak. Saya sama sekali nggak ada mengintimidasi, Pak. Pak, saya kalau dititipkan uang sama Bapak, saya jaga, Pak. Ya. Ya kan? Wajar nggak Bapak bertanya, Pak? Sebagai Bapak yang menitipkan uang, coba. Wajar nggak Bapak bertanya, Pak? Kemana arahnya uang itu? Ya kan? Siapa yang mengelolanya? Ya kan? Pertanggungjawabannya siapa? Siapa yang merincikannya? Wajar toh, Pak? Ya kan? Nah, ketika saya jawab, Pak, saya nggak tahu, Pak. Bapak sebagai yang Bapak menitipkan uang itu, Bapak pesen nggak, Pak? Coba. Itu saya umpamakan di diri kita, Pak. Ada rapatnya. Ya ini, makanya dia kan dibuka nih, Pak. Draftnya nih, Pak. Rapatnya itu Jadi makanya asal tadi Bapak ini nanya asal angka ini dari mana, banyak paham kalau Ya, Bapak ini nggak paham, Pak. Nggak paham, Pak. dari uang bukan tadi kan mengatakan ukuran. Ini tanya ukuran 25 ini dari Ukuran. Silakan hadirkan. Pak Camatnya konteks suruh ke sini nggak masalah, Pak. Kalau emang dia bertanggung jawab, soh monggo.
pendampingnya kata bapak hadirkan sini. Saya bilang tadi sama itu, hadirkan. Nggak pernah ada dendam sama. Sekiranya untuk masalah atau kendala tersebut dapat cepat di cross check ulang oleh pihak inspektorat yang akan kami dampingi dari pihak RNTV Lampung. Kasus ini menjadi pelajaran penting tentang pentingnya pengawasan dan transparansi dalam penggunaan anggaran desa. Masyarakat berharap pemerintah daerah dapat mengambil langkah tegas agar kasus serupa tidak terulang.